Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi kayaknya rasanya masih bullish banget deh. Bitcoinnya juga masih di angka 68 ribuan dolar ya, 1 miliar 60 jutaan rupiah ya. Jadi kencang banget nih buat harga Bitcoin. Ethereum juga masih oke banget. Kemarin atau semalam terjadi koreksi yang lumayan ya, terutama beberapa koin meme, tapi hari ini overall kayaknya bangkit semua nih, seperti Shiba Inu, Dogecoin, kemudian Bong, ada PP, ada Dogwhip-Head, kemudian Floki Inu. Apalagi Floki Inu ya, gila, Floki Inu ini nggak ada turun-turunnya ini di saat market koin meme lainnya lagi melempem, tapi si Floki gila kencang banget nih ya. Ini kalau kita lihat chartnya 1 bulan aja gila banget. Ini ngacangnya panjang banget gitu ya, tinggi banget ya. Untuk harganya, wah deket 5 rupiah banget nih buat si Floki ini. Karena memang event mereka ini nggak berhenti ya. Apalagi mereka membuat sejarah, adalah salah satu pembakaran terbesar untuk koin meme di tahun 2024 ini. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, PP Coin, Bong, Shiba Inu, Dogecoin, Floki, dan lain sebagainya, kalian bisa dapatkan, cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui, saya udah pakai ini udah kurang lebih 2 tahunan ya. Saya juga banyak coba beberapa exchange ya. Saya dari dulu main exchange ya, lebih enak karena, tapi Bitget ini kayaknya menurut saya lebih enak sih ya. Apalagi buat deposit atau menggunakan peer to peer. Dan di sini juga di saat market lebih bear, ada sekali beberapa altcoin atau coin meme yang naiknya luar biasa, termasuk Ponke, ada Dejen, ada juga Baby Bong yang viral banget. Kalau kalian melakukan entry sekitar 2 bulan yang lalu pas pertama kali saya bahas, dari Baby Bong yang ini ya, buset 11.500% ini sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Kayaknya hari ini kalian udah kipas-kipas pakai USDT, dan kalian juga udah kayaknya beberapa rekomendasi yang saya masukkan dalam daftar yang harus kalian tahan di tahun 2024, kayaknya 100% semuanya naik ya. Meskipun terjadi fluktuasi pasar, ada koreksi, ada bull, tapi overall secara keseluruhan jika kalian melakukan pembelian pada saat saya rekomendasikan, kayaknya masih kencang banget sih ya. Dan di Bitget juga saya menahan beberapa koin meme yang hype ya, seperti Satoshi, PP, kemudian ada BNB juga, ada Shiba, ada Ponke, ada Mairo, ada Floki, Baby Bong, Baby Dogecoin, kemudian Manta, Bong, banyak banget, Dogwhip-Head, Cok Inu. Cok Inu itu banyak banget yang request saya di kolom komentar, tapi kita nanti lihat lah ya. Kita bakal bahas buat Cok Inu karena banyak yang request, nggak apa-apa, kita bedah ya. Ada Fok juga, ada Uma, ada Aiba, ada Guacamole, dan banyak banget yang saya tahan di Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Oke, jadi menuju halving sekitar 36 hari lagi ya, 30 hari lagi lah ya, mungkin setelah lebaran ini prediksinya ya. Setelah lebaran atau pas lebaran. Jadi kita tunggu aja, halving ini bakal terjadi buat Bitcoin. Dan kalian tahu, kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir sejarah ketika mereka sedang melakukan halving buat Bitcoin, itu pasti terjadi pemompaan yang gila banget. Bahkan sebelum halving aja, Bitcoin udah nyentuh di angka tertinggi dia sepanjang sejarah sejak tahun 2021, di angka 70.000 US dolaran. Wow, kenceng banget kan? Dan apakah trennya bakal bullish banget? Karena beberapa analis, kemudian beberapa well itu memprediksi bahwa Bitcoin itu bisa jatuh di angka 300.000 dolar. Wow, gila, 300.000 dolar kenceng banget, berapa miliar itu ya. Sekarang aja udah 1 miliaran nih. Kemudian Robert Kiyosaki pun dia prediksi bahwa di tahun ini si Bitcoin ini katanya bisa nyentuh di angka 140.000 dolar di bulan Juni atau sebulan setelahnya. Kita tunggu aja nih. Karena memang dampak dari halving ini kayaknya bakal oke banget. Karena kalau kita lihat Bitcoin ETF spot di Amerika Serikat aja setelah disetujui kan, makanya Bitcoin kencang banget gitu ya setelah persetujuan tersebut pada tanggal 10 Januari 2024. Makanya kayaknya tren bullish-nya masih berlanjut meskipun terjadi fluktuasi pasar. Ya wajar sih ya, kalau koreksi itu hal yang wajar. Kalau naik terus itu nggak masuk akal gitu ya. Yang penting tren dia masih bull run. Kadang-kadang orang yang baru kenal cryptocurrency atau baru bermain beginian gitu ya, kadang-kadang udah panik kan gitu ya. Aduh bang, gimana nih? Aduh gimana nih? Aduh, apa gua harus ngelamun, apa gua jual, apa gimana? Kadang-kadang begitu ya. Makanya saya bilang tuh selalu gunakan uang itu yang aman, tenang, sedamai. Jadi nggak ada digunakan buat bahan pokok, buat kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalian pertaruhkan semua uang aset kalian itu ke dalam dunia kripto. Ketika kalian
koreksi, waduh paniknya minta ampun. Kadang-kadang begini ya, beli di saat hijau, jadi udah naik nih ya. Ini makan FOMO banget gitu ya. Ketika dia naik, buru-buru nih, udah mau naik nih, ayo masuk, 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 masuk. Nah, kan. Giliran turun, nah mereka berbondong-bondong juga melakukan penjualan, kebalikan, beli di saat hijau, jualnya di saat merah. Nah, terus kapan kayanya kalau begitu ya? Yang benar adalah beli ya di saat lagi koreksi begini, ya jualnya kalau menurut kalian main scalpingnya oke gitu ya, main scalping lagi kencang banget gitu naiknya, ya main scalping aja, jadi nggak terlalu jauh-jauh gitu buat melakukan target. Yang penting dapat 100, 200, sejuta, 2 juta atau puluhan juta dalam main scalping, kayaknya enak banget kan? Walaupun holder sejati tetap jadi pemenangnya. Jadi memang sejak 2 bulan terakhir ini bahwa BlackRock dalam Bitcoin ETF tersebut membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan saja untuk mencapai market cap mereka 10 miliar dolar. Jadi wah ini luar biasa banget nih ya. Dan ini malahkan rekor sebelumnya dalam 10 bulan terakhir. It's a great example. It's a great. It is. It's a really good one. Okay, because I don't do social web, so I don't really know the names to use. But we'll call, and I see that happening all the time. And then the founders that started it pull off some. Nah, jadi ini pendiri Apple Steve Wozniak aja, dia memahami bahwa perbedaan antara Bitcoin dan kripto itu tepat 2 tahun yang lalu. Dia benar pada harga itu Bitcoin masih itu di angka 40.000 dolar. Jadi Bitcoin ini sepertinya bakal mendominasi financial yang belum terhentikan. Nah, oke. Selain itu juga, negara El Salvador saat ini mereka sudah mendapatkan keuntungan sampai dengan 75 jutaan dolar setelah mereka menahan dari Bitcoin sejak tahun 2021. Selain itu juga ada dari Floki. Floki kencang banget ya, gila. Ini kencang banget sih Floki. Floki hampir dekat 5 rupiahan ya kalau nggak salah ya. Dan di sini kalau kita lihat pergerakan dari Floki ada melakukan transaksi dari beberapa paralel. Bahkan baru saja melakukan pembelian sekitar hampir 1 juta dolar atau 707 ribuan US dollar. Yang mana ini di saat Floki lagi kenceng-kencengnya, well aja berani nih. Mungkin dia main scalping mungkin ya. Jadi berani banget nih, lagi kenceng banget buat si Floki. Apakah Floki ini bakal next dari Dogecoin? Karena Dogecoin itu 2016 itu kalau nggak salah harganya masih satuan atau berapa rupiah gitu ya. Karena di tahun 2021 awal atau 2020 akhir, saya masih nahan Dogecoin, Doge, itu harganya 4 rupiah, 4 sampai 6 rupiah harganya ya. Bayangkan, di saat itu saya punya berapa juta Doge gitu ya. Banyak banget saya punya Doge, karena harganya masih murah banget ya. Nah, memang agak lambat banget. Nah, Doge ini hype-nya ketika di-tweet atau disponsori sama si Elon Musk. Nah, jadi sejak tahun 2021 awal, Elon Musk itu sering banget nge-tweet Dogecoin. Makanya harga-harganya dulu berpengaruh banget ya. Ketika Elon Musk nge-tweet Dogecoin, itu harganya gila kenceng banget. Saya punya di berapa juta gitu ya, di angka 4 atau 6 rupiah, saya lupa. Kemudian naik itu sampai dengan 14 rupiah. Gila banget kan, udah hampir lebih dari 2 kali lipat kan. Nah, saya jual. Pikir saya kan nggak bakal naik lagi. Karena udah beberapa tahun harganya di situ aja, nggak lama-lama nggak turun-turun ya. Nggak naik-naik gitu maksud saya. Nah setelah itu, gila banget ya, malah makin naik dia tuh, dikejar makin nggak dapet gitu, malah naik lagi sampai dengan 37 rupiah, gila banget, 37 rupiah, terus saya masuk lagi di angka 46 rupiah, masuk karena pas itu lagi nggak turun-turunnya, gila banget 46 rupiah. Pas itu udah setway, dia lama banget nggak naik-naik, jadi saya naik dikit aja di angka main scalping, di angka 49 rupiah saya jual. Gila banget, besoknya naik berapa? 118 rupiah. Jadi gila banget pemompaan dari Dogecoin waktu itu. Dan Floki ini kayaknya bakal menyusul dan mengikuti seperti itu. Ini Floki kayaknya didukung banget oleh beberapa paralel yang di belakangnya Elon Musk. Nah, makanya kayaknya harus punya si Floki ini. Bayangkan, kawan-kawan saya di tahun 2021 itu ada yang sampai bangun kos-kosan gara-gara Dogecoin itu sentuh di angka 10.000 atau 11 ribuan rupiah tertinggi dia ya di tahun 2021 selama dia berdiri. Meskipun saat ini juga masih kencang di angka 2.000 rupiah, ya kayaknya masih party-party aja sih buat si Dogecoin ini. Makanya saya bilang, di dalam dunia cryptocurrency itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi bisa naik ratusan ribuan, bahkan jutaan persen, hanya hitungan bulan atau bahkan hitungan minggu. Tapi bisa juga sebaliknya. Makanya saya bilang, harus selalu gunakan uang-uang yang benar-benar tenang banget gitu ya. Tuhan atau Allah kalau sudah berkehendak ketika kalian ingin menjadi profit dari aset kripto dengan jumlah yang besar, ya udah nggak bisa
ganggu gugat kalau itu memang rezeki dan nasib kalian ya. Untuk di pertukaran Binance aja, Floki adalah salah satu koin meme yang paling banyak diperjualbelikan ya di Binance. Setelah beberapa altcoin dan Bitcoin, ada BNB, ada Bitcoin, Ethereum, dan yang keempat itu adalah si Floki. Dan di bawahnya ada Gala, ada Pepe, dan Shiba Inu. Apalagi pembakaran mereka itu kencang banget ya. Dalam 1 minggu terakhir mereka udah bakar 3,2 jutaan dolar ya. Jadi buat Floki kita apresiasi pemampuan yang oke banget ya. Meskipun meme of the year dari CoinMarketCap saat ini dipegang oleh Bong, tapi kayaknya Floki nih kalau kita pergerakan di tahun 2024 ini. Oke, selain itu juga dari Pepe Coin. Nah, Pepe Coin kalau kita lihat pergerakan harga dia sih kayaknya masih bull banget nih. Meskipun harganya terjadi koreksi yang lumayan banget hari ini, tapi sedikit agak bangkit. Harga dia juga masih di angka 0,12 atau 0,13 rupiah di setway-nya. Jadi kita lihat pergerakan dia masih oke banget gitu. Nggak terlalu yang gimana-gimana, jadi hal yang wajar ketika dia masih koreksi ya. Kemudian ada beberapa informasi dari PP juga bahwa di sini mereka atas nama seluruh dunia Save the Frogs komunitas, mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komunitas PP atas donasi mereka sebesar 42.069 US dollar. Nah, jadi PP baru saja melakukan charity atau donasi kepada komunitas Save the Frogs. Dan menurut laporan dari CoinDesk bahwa PP ini memimpin rally koin meme saat Ethereum mendekati ke angka 4.000 dolar. Jadi PP masih gila banget lah ya, kencang banget. Jadi kalau kalian melakukan entry buat main scalping di angka 0,13-0,14 rupiah, ya kita tunggu aja. Karena target PP aja ini banyak prediksi bisa ke angka 0,5 atau di 1 rupiahan standnya. Yang minimal menyamai harga seperti Shiba Inu saat ini di angka 0,5 rupiah atau ke Floki. Floki kayaknya masih jauh lah ya. Kalau ke Shiba mungkin masih bisa kejar harganya di angka 0,5 rupiahan. Dan mendominasi beberapa koin meme yang kemampuan yang luar biasa banget. Ini kalau kita lihat ya, ada beberapa koin meme ini. Koin meme ini udah pernah saya rekomendasikan semua ya, kalian bisa cek ya. Termasuk ada Baby Dogecoin, ada Maga, ada Trump ya, ada Mocoin, Meme Coin, Corgi AI, ada Floki, Bong, Dog Whip Head, PP, Shiba Inu, dan Dogecoin. Ya, kalian bisa cek di video saya semua. Ini rekomendasi semua dari beberapa koin meme yang kalian hari ini aja meskipun terjadi koreksi, kalian udah party-party banget gitu ya. Udah kipas-kipas pakai USDT gitu ya. Oke deh, kita mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Saya doakan semoga kalian di bulan puasa ini, bulan puasa itu kayaknya besok ya. Tapi ada juga yang merayakan dari hari kemarin atau hari ini juga ada. Yang penting sama-sama puasa. Ya, intinya waktunya bulan puasa ya puasa, jangan nggak puasa ya. Jadi biar rezekinya itu ngalir aja gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan puasa ini kita bisa mendapatkan profit yang luar biasa. Apalagi menuju lebaran ya kita bisa bagi-bagi lah buat ke seponakan, sepupu, atau adik-adik, atau anak, atau keluarga, atau yang tidak mampu ya. Kalian bisa bagi-bagi sedikit hadiah atau sedikit rezeki kalian yang sudah profit dari aset kripto. Jadi biar rezekinya itu ngalir terus gitu ya. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena bukan lingkungan hari kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.